Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel bikerland.id. Kali ini kita kedatangan lampu terbaru dari Duromoto yang namanya GP1 ya. Kalau lihat dari gambarnya ini beda banget ya sama seri-seri sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di Duromoto ada yang seri M, biasanya bundar bentuknya, dan ada seri X yang bentuknya kotak. Kali ini dia bentuknya, kalau kita lihat ini bentuknya apa ya, pipih ya gitu, makanya serinya juga jadi seri GP gitu. Nah, kita langsung aja kita bongkar, kita lihat spesifikasinya. Di sini spesifikasinya arusnya 2 ampere, dia bisa working voltage-nya 9 sampai 24 volt, dan lifespan-nya itu 30.000 jam. 30.000 jam yang artinya kalau nyala 24 jam adalah 3,5 tahun. Terus lumensnya ada 5.000 lumens, dan per lampunya itu 25 watt ya. Ini sisanya sama, isinya 2 piece ya. Satu box itu isinya ada 2 piece dan ada 1 kartu garansi. Jadi kalau ngeliat dari spesifikasinya ini 25 watt itu artinya sama dengan Duromoto M3 ya, sama-sama 25 watt. Nanti mungkin akan kita coba bandingkan Duromoto GP1 ini dengan Duromoto M3. Mungkin juga sekalian yang mirip juga kita bandingin dengan Duromoto X1. Dia 20 watt tapi ya mirip-mirip lah ya. Jadi nanti kita bandingin aja. Langsung aja kita buka isinya. Nah, ini isinya seperti biasa, ada bonus gantungan kunci. Ya, ada bonus ini lanyard dari Duromoto. Terus ini ada biasa, dalamnya ada stiker Duromoto dan isinya informasi sosial media Duromoto ya. Terus ini ada manualnya, ini cara merakit rangkaian menggunakan relay kaki 4 untuk lampu Duromoto. Terus juga ini ada panduan-panduannya seperti biasa, dan ini ada kartu garansi. Nah, ini dalam sampel ini kartu garansi masih kosong karena ini hanya baru sampel ya. Langsung aja kita lihat isinya. Nah, ini ada 2 unit. Nah, ini bentuk lampunya nih. Ini pipih ya. Berbeda banget sama Duromoto sebelumnya. Duromoto sebelumnya itu kalau nggak kotak bundar. Kalau yang ini dia pipih. Tuh. Dan kecil banget ya. Ini 25 watt kecil. Ini lensanya juga pipih. Terus di sini bisa kita lihat ini ada fan-nya. Fan-nya juga berbeda ya dengan versi yang lainnya. Kalau biasanya fan-nya ada di belakang, ini adanya di sini. Bentuk fan-nya juga agak beda. Itu. Dan ini dari informasinya, lampu ini high dan low-nya sama-sama putih. Jadi ini juga berbeda dengan versi Duromoto lain yang biasanya Duromoto itu sinarnya putih dan kuning. Kali ini di GP1 dia sinarnya putih dan putih. Gitu. Dan ini satu lagi informasi, lensanya ini sudah blue lens ya. Duromoto lain, seri lain tidak pakai blue lens karena alasannya itu Duromoto lain ada sinar kuningnya. Sinar kuning kalau dikasih blue lens itu performanya drop. Berbeda dengan sinar putih. Kalau sinar putih dikasih blue lens masih oke. Makanya di versi GP1 ini sinarnya putih dan pakai lensa blue lens. Ini bisa kelihatan di lensa blue lens itu kalau kena cahaya itu dia agak kebiruan dan ada sedikit efek pelangi gitu ya. Kalau di luar sih kelihatan keren nih. Mungkin kalau di sini di kamera agak susah dilihat. Dan kita angkat, ini di bawahnya ada lagi. Nah, ini ada boxnya ya. Tuh, boxnya ada tulisan Duromoto dan GP1. Ini ada lubangnya buat ngambil. Nah, dalam sampel ini isinya driver dan paket-paket bautnya pastinya nih. Nah, ini drivernya ya. Drivernya udah ada tulisan juga GP1, bisa kelihatan di sini ya. Terus seperti driver Duromoto yang lain ada emboss logo dan tulisan Duromoto ya. Ini khas banget dari Duromoto dengan bahan aluminium ya. Terus ada 2 set nih, ada 2 set untuk baut-bautnya. Ini dia agak sedikit beda nih untuk bracketnya. Dia bracketnya bentuk L seperti ini tuh.
beda sama Duromoto yang lain. Ini jadi dia ada di sini, mountingnya ada di samping kiri dan kanan, dia seperti ini ya, dia hanya sebelah, bisa mau taruh di sini, dia bisa ke bawah, dia bisa ke sini, terserah bebas, cuman dibikin sangat simple karena lampunya juga enteng, jadi dia nggak perlu bracket yang terlalu aneh-aneh, cukup seperti ini dia udah kokoh. Tuh, ya. Cukup fleksibel ya penempatannya, jadi kalau begini dia bisa naik turun ya gitu. Dari kalau dengan posisi ini juga dia bisa tentunya ke kiri kanan tuh, jadi cukup fleksibel. Dan ini bahannya solid ya, aluminium solid nih. Yaudah nanti kita langsung coba aja, kita tes wattnya. Sama, oh iya, satu lagi informasi dan yang akan kita coba, ini drivernya ini kan 25 watt sama dengan Duromoto M3. Nanti kita bisa mau tes, kita tukar-tukeran ya. Apakah bisa wattnya naik turun atau bagaimana gitu, kita coba aja. Mungkin siapa tahu ada pengguna M3 mau pindah pakai GP1 tapi malas rubah lain-lain, cukup ganti lampunya, bisa atau tidak, nanti kita tes aja, kita cari tahu. Ada satu hal menarik nih, ini lampu ini seperti ini, dia ada kipasnya. Biasanya kan kalau lampu-lampu kecil itu nggak ada kipasnya ya. Terus yang lebih menarik lagi adalah ini lensanya ya, lensanya ini dia pakai baut nih, jadi nggak akan lepas gitu. Tadi gue mau lihat chipnya baru sadar gitu, ternyata dia pakai baut. Kemarin gue ngelihat ada yang mirip seperti ini tapi nggak ada bautnya, jadi kemungkinan dia hanya mengandalkan lem aja gitu. Jadi ini menurut gue sih nilai plus ya buat GP1. Kita buka aja. Wah, agak keras nih, harus hati-hati, kecil banget nih. Kita mau lihat chipnya. Oke, baut-bautnya sudah dibuka, sekarang kita lihat aja dalamnya. Nah, seperti ini ya, tuh bisa kita lihat tulisannya gimana ya. Oh, di sini nih. Nah, ada tulisannya ya, chipnya ada tulisannya Duromoto produksi bulan 9 tuh 2023. Ada semua informasinya di sini. Cukup lengkap ya. Ini kalau ini adalah produk Duromoto. Ini sebenarnya lensa bisa dibolak-balik, cuman karena sinarnya putih-putih ya nggak ada gunanya juga kita bolak-balik. Jadi dia dibaut, jadi nggak khawatir lepas dan udah pasti dijamin waterproof kalau ini. Nah, kita ukur aja sekarang fisiknya. Ini sangat mungil ya, tuh di tangan kepegang begini. Ih, kecil banget, tipis. Kita ukur lebarnya dulu ya. Lebarnya itu sekitar 3,7 cm, kecil banget ya. Terus tingginya ini yang paling keren nih, tingginya cuma 2 cm. Ih, cuma 2 cm pasti gampang banget nih buat penempatannya nih. Terus panjangnya dari lensa ya, termasuk lensa itu sekitar 7 cm tuh. Ini sih mungil banget nih, ini gampang banget buat ditempatin di space sempit nih. Kayak apa ya, kayak Vario tuh kan orang mau naruh di kolong di bawah lampu, antara lampu dan spakbor itu kan tipis banget, kecil banget areanya. Pakai lampu ini kayaknya bisa banget nih. Terus di motor-motor sport juga bisa deh. Wih, keren ini sih bakal booming nih kalau menurut gue nih. Tapi kita lihat aja nanti cahayanya gimana. Mudah-mudahan sih cahayanya bagus ya. Kalau cahayanya bagus bisa dijamin ini bakal jadi favorit nih. Oke, sekarang kita mau tes cahayanya. Ini cahaya GP1 seperti ini. Cahayanya itu kotak, hampir gak ada kantungnya ya. Dia kotak atas bawah rata, rapi, tapi tidak ada kantungnya. Dan ini kalau cahaya lampu jauhnya tuh sama aja, dia hanya beda levelnya aja, ketinggiannya. Dan ini kalau nyala dua-duanya, jadi dia kotak doang ya, beda karakternya sama dengan beda dengan X1 atau dengan M3. Kalau M3 ada kantongnya sedikit dan X1 juga ada kantongnya. Lampu-lampu Duromoto biasanya ada kantongnya, kalau yang ini tidak ada kantongnya di bagian bawah. Kemungkinan besar karena emang lensanya yang tipis gitu, jadi emang agak beda ya. Sekarang kita bandingin dengan cahayanya M3.
Oke, ini sekarang kita bandingin dengan cahayanya M3, GP1 dengan M3. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nih yang atas ini GP1. GP1 tuh kalah lebar ya, lebih lebar M3. Karakter cahayanya mirip, tapi dia kalau seperti tadi gue bilang ya, kalau M3 itu ada kantong bawahnya, kalau GP1 nggak ada. Ini kalau lampu atasnya tuh, lampu high-nya kayak gini, kelihatan jelas ya perbedaannya. Dan ini kalau kedua lampu nyala, nanti kita ukur aja. Kalau dari sini susah ya, kita lihat kepekatan cahayanya, kamera bisa menipu. Nanti kita ukur aja pakai luxmeter buat bandingin cahayanya. Oke, sekarang kita bandingin GP1 dengan X1. Nah, ini sinarnya dengan X1 ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat sinarnya GP1 sedikit lebih lebar dari X1 ya. Kalau tingginya itu mungkin kurang lebih sama, tapi X1 sedikit lebih tinggi. Ini cahayanya sama aja. Dan ini kalau cahaya kuning. Nah, ini lampu high-nya. GP1 sedikit lebih lebar, tapi ketinggiannya kurang lebih mirip banget sih, hampir sama ya. Cuman X1 menang, dia ada kantongnya. Dan ini kalau kedua cahaya nyala nih. Nah, kayak gini. Ya, nanti juga kita akan ukur pakai luxmeter aja biar pasti dapat nilainya. Kalau ngelihat dari hanya model kamera begini bisa kelihatan beda ya, mana yang lebih terang atau apa gitu. Jadi nanti kita baca aja pakai luxmeter biar bisa ketahuan nilai cahayanya. Di sini gue udah ada luxmeter ya. Ini udah gue siapin di sini untuk kita ngukur lux dari lampu-lampunya. Nah, ini di garasi. Ini dia persiapan gue untuk ngukur. Ini udah ada relay Duromoto. Ini udah ada wattmeternya, power supply-nya, ada M3. Terus di sini ada X1 sama ada GP1 nih. Ini 3 wattnya mirip-mirip. Kalau M3 sama GP1 itu sama-sama 25 watt, sedangkan X1 itu 20 watt per lampunya ya. Nanti kita tes semua. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Standar ADV 150. Terus ini lampu dekatnya GP1. Tuh dia seperti ini. Ya, sinarnya cukup terang dan cukup luas, dan cutoff-nya juga sangat baik. Terus ini kalau lampu jauhnya. Tuh, wah mantap ya. Lampu jauhnya nih sih cukup lumayan. Cukup baik lah untuk perkotaan. Gitu. Dan ini kalau kita nyalain dua sinar bersamaan. Nah, dia seperti ini. Dia agak tidak seterang kalau lampu dekat atau lampu jauh saja ya. Kalau dua lampu bersamaan dia agak kurang. Sekarang kita udah ada di jalan raya. Penerangan jalannya cukup baik ya. Ini gue masih pakai lampu standar. Dan ini kalau lampu GP1 gue nyalain. Nah, langsung kelihatan bedanya ya. Dan sinarnya cukup lebar. Ini jalan raya untuk 2 jalur mobil plus ada kayak tempat bisa buat parkir ya. Sebelah kiri masih ada space lah, jalur sepeda gitu. Nah, ini sinarnya tuh penuh tuh. Bisa kita lihat cukup penuh ya dari kiri ke kanan. Di depan ada Honda Jazz mobil, kita bandingin sama lampunya. Honda Jazz kalah ya. Ini depan ada Toyota ya. Kita coba bandingin sama mobil yang depan nih. Tuh, mendekat. Masih kita tiban. Jadi lampunya lebih terang. Kalau menurut gue sih lebih terang ya. Nah, ini kita masukin jalanan gelap banget nih. Nggak ada lampu sama sekali. Kita coba pakai GP1 ya.
das, langsung nggak tuh terangnya tuh, sadis ya. Terus ini kalau kita dua sinar bersamaan nih, nah lumayan ngebantu ya, tuh lubang-lubangnya kelihatan semua, kita jadi bisa menghindar, nah kan jadi ketahuan jalannya. Oke, jadi tadi udah kita bahas semua dari spesifikasinya, hasil bacaan wattmeter, dayanya, arusnya, semua, dan perbandingan cahaya, bentuk cahaya, semua udah kita bahas. Ini lampu menurut gue keren banget, dari hasil cahayanya juga sangat memuaskan, dan bentuknya yang kecil ini menurut gue ini jadi primadona nih. Ini mungkin bisa akan menggantikan posisi X1 yang sekarang jadi favorit di Duromoto. Kenapa gue bilang begitu? Karena bentuknya yang mungil. Bentuk mungil ini dia bisa ditempatkan di berbagai macam tempat ya, gampang dengan mudah. Kayak di motorsport yang space-nya itu kecil-kecil, dia bisa diselip-selipin nih. Wah, lebih gampang deh, lebih banyak motor yang bisa kita pasangin lampu ini. Ini keren banget sih, harus punya deh, karena sinarnya udah jelas lebih baik dari segi kepadatannya, dan juga bentuk cahayanya dia lebih lebar dari X1 kalau menurut gue sih. Jadi gitu aja kesimpulan dari review gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dalam memilih lampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.